Semuanya, perkenalkan nama saya Selviana Riwanda Pascamasayo dengan NIM 2025-53050 dari program studi farmasi, jurusan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari awal hingga akhir yang mencakup organ, hormon, proses fertilisasi, sampai dengan kehamilan dan juga persalinan. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sistem reproduksi. Jadi, teman-teman, secara sederhana, sistem reproduksi itu adalah organ dan proses yang memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan. Nah, pada pria, sistem ini tuh menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Sementara pada wanita, itu sistem ini tuh menghasilkan ovum, hormon estrogen, dan progesteron, serta menyediakan tempat untuk berkembangnya janin. Jadi bisa dibilang sistem ini tuh adalah pabrik dari kehidupan kita, di mana sistem ini tuh bekerja lewat kerjasama antara organ dan juga hormon. Ya, kita masuk pada sistem reproduksi pada pria. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organnya. Jadi organ reproduksi pria itu yang pertama tuh ada testis. Nah, testis itu merupakan tempat produksi sperma dan juga hormon testosteron. Nah, sperma yang sudah terbentuk nih akan magang dulu di epididymis untuk matang. Nah, jika sudah siap, mereka tuh akan lewat ke vas deferens, semacam jalan tol untuk menuju saluran ejakulasi. Nah, teman-teman, bukan hanya organ-organ tersebut saja ada, namun ada juga beberapa organ yang ikut berperan dalam hal ini. Ada vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Cowper yang dimana organ-organ tersebut itu menghasilkan cairan semen. Nah, dan tentu saja ada organ luarnya, yaitu penis, yang memiliki jaringan erektil untuk membantu proses reproduksi. Nah, gampangnya itu organ reproduksi pria itu seperti sebuah tim, di mana itu ada tim produksinya, penyimpanan, sampai dengan kayak pengiriman sperma. Nah, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu fisiologi reproduksi manusia. Nah, teman-teman, di balik itu semua yang telah dijelaskan sebelumnya, di balik organ-organ tersebut itu ada salah satu proses yang paling penting. Nah, proses tersebut yaitu spermatogenesis. Nah, apa itu spermatogenesis? Jadi, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung sekitar 64 hari. Nah, pada hal ini juga, hormon itu juga punya peran yang besar, di mana hormon FSH itu membantu pembentukan sperma, sedangkan LH itu memicu produksi testosteron. Nah, sperma kemudian dicampur dengan cairan dari berbagai kelenjar untuk membentuk semen. Nah, saat terjadi rangsangan, aliran darah itu masuk ke penis dan menghasilkan ereksi. Dan ketika ejakulasi, sperma dikeluarkan melalui uretra. Semua ini dikendalikan hanya oleh satu saraf. Nah, jadi sekarang kita masuk pada anatomi sistem reproduksi wanita. Nah, teman-teman, pada sistem reproduksi wanita ini merupakan sistem ini tuh merupakan sistem yang strukturnya itu lebih kompleks. Jadi struktur dari sistem reproduksi wanita itu lebih lebih kompleks dibandingkan dengan sistem reproduksi pada pria yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, teman-teman, pada sistem reproduksi wanita ini di bagian dalam itu ada ovarium. Ovarium itu yang merupakan tempat pembentukan ovum. Nah, yang kedua itu ada tuba fallopi, di mana tuba fallopi itu merupakan saluran tempat sperma dan ovum biasanya bertemu. Nah, lalu ada uterus, di mana itu merupakan tempat bayi berkembang yang terdiri dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, di bawahnya lagi itu ada vagina, di mana vagina itu merupakan saluran hubungan seksual dan jalur bagi bayi untuk lahir. Nah, pada sistem reproduksi wanita, organ luarnya itu ada yang disebut vulva. Nah, vulva ini mencakup labia dan juga klitoris. Nah, dan jangan lupa yang terakhir itu ada payudara. Kenapa ada payudara? Payudara itu termasuk dalam sistem reproduksi. Kenapa? Karena payudara itu menghasilkan yang namanya ASI. Yang berikutnya adalah fisiologi reproduksi wanita. Nah, pada wanita itu ada satu proses yang terjadi berulang setiap bulan. Proses itu merupakan proses yang keren yang terjadi pada wanita. Itu apa tuh? Nah, yaitu proses siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini mempunyai 3 fase, di mana fase pertama yaitu menstruasi sendiri, itu merupakan saat dimana endometrium itu luruh. Nah, yang kedua itu adalah proliferasi. Itu terjadi saat endometrium itu menebal kembali. Nah, yang ketiga itu ada sekretori. Itu terjadi pada saat rahim itu siap menerima embrio. Nah, pada hormon FSH itu mematangkan folikel, sedangkan LH itu menyebabkan ovulasi. Estrogen membangun endometrium dan progesteron itu mempertahankannya. Nah, yang berikut itu ovum yang dilepaskan hanya bisa dibuahi dalam 12 sampai 24 jam. Jadi peluang pembuahan
pembuahan itu sendiri itu sebenarnya sangat kecil, makanya itu tubuh itu sangat teratur dalam mengatur semuanya. Nah, yang berikutnya itu ada fertilisasi. Nah, teman-teman, fertilisasi itu terjadi pada tuba falopi, di mana sperma itu harus melewati banyak tantangan untuk menembus corona radiata, zona pellucida, dan akhirnya itu menyatu dengan ovum. Nah, begitu satu sperma masuk, ovum itu langsung menutup diri dari sperma lain. Dari sinilah terbentuk zigot yang nantinya berkembang menjadi morula dan kemudian blatokista. Nah, teman-teman, zigot pada penjelasan sebelumnya itu zigot yang sudah menjadi blastokista itu, nah, pada penjelasan kali ini zigot yang telah menjadi blastokista itu kemudian itu menempel di dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Nah, teman-teman, selama kehamilan tubuh itu memproduksi HCG, estrogen, dan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Nah, di mana trimester pertama adalah masa pembentukan organ, trimester kedua itu merupakan masa pematangan, dan trimester ketiga itu merupakan masa pertumbuhan pesat janin. Plasenta bekerja seperti pusat logistik yang menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin. Nah, teman-teman, pada slide yang berikutnya ini, yaitu persalinan dan menyusui. Nah, menjelang persalinan, hormon oksitosin itu meningkat. Rahim mulai berkontraksi untuk mendorong bayi keluar melalui 3 tahap. Nah, apa saja 3 tahap tersebut? 3 tahap tersebut yaitu tahap pembukaan, tahap kelahiran bayi, dan tahap pengeluaran plasenta. Nah, teman-teman, setelah bayi lahir, proses menyusui pun dimulai. Prolaktin memicu produksi ASI, sementara oksitosin itu membantu pengeluarannya. Nah, teman-teman, ASI itu mengandung nutrisi yang lengkap dan antibodi yang penting banget buat kekebalan tubuh bayi. Itulah mengapa air pertama ASI itu sangatlah penting bagi bayi. Nah, teman-teman, setelah apa yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulan yang dapat diangkat adalah, jadi sistem reproduksi manusia itu adalah sistem yang sangat teratur dan luar biasa kompleks. Nah, mulai dari pembentukan sel gamet, siklus menstruasi, pembuahan, sampai dengan persalinan, semuanya itu diatur oleh kerjasama antara organ dan juga hormon. Nah, itu saja teman-teman. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami bagaimana tubuh manusia menciptakan kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke dosen.